Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Ya, ketemu lagi ya ternyata. Nama-namanya kenal deh kayaknya deh. Ternyata kita dipertemukan lagi ya di mata kuliah CAAT. Oke, mungkin sebelum kita memulai kelas ya teman-teman ya, kita sudah ada 24 mahasiswa. Kita bisa memulai dengan berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian, oh ya, rekan-rekan mohon maaf sekali ya, karena kebetulan jadwal saya hari Jumat pukul 1 itu ada kelas algoritma ya di D3-nya. Jadi mohon maaf ya, karena dari awal saya ini ya, memang kelas saya sendiri gitu ya, dari awal sampai akhir gitu. Jadi saya masuk pertama memang untuk yang kelas algoritma, dan kebetulan kemarin sempat diskusi juga dengan Bu Widya terkait dengan kebetulan kelas ini untuk CAAT kan tandem ya sifatnya ya. Jadi nanti kemarin itu pembagiannya berhubung saya jadwalnya bentrok, jadi saya minta tolong ke Bu Widya yang mengisi di kelas teman-teman dulu gitu ya sebelum UTS, baru nanti kelas saya yang kelas setelah UTS saja karena memang urutan dosen pertama kan beliau gitu ya, saya baru dosen kedua. Nah, berhubung sepertinya beliau ada kegiatan ya di Indramayu kalau tidak salah ya, masih kegiatan penelitian atau pengabdian saya kurang tahu. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, kelasnya saya isi dulu, tapi ini aja untuk hari ini karena memang ini ya teman-teman ya. Nanti saya minta tolong juga ya dari teman-teman yang mengambil CAAT, silakan didiskusikan ya karena nanti kelas kita yang setelah UTS itu nanti kan ketemu lagi dengan saya gitu. Jadi silakan apakah jadwalnya mau seperti ini ataukah mungkin pindah hari gitu ya. Silakan menyesuaikan sekalian gitu. Jadi untuk hari ini nanti kita nggak usah terlalu lama, nggak apa-apa teman-teman. Kan sifatnya hanya untuk menggantikan kelas Bu Widya juga, dan takutnya saya juga teman-teman udah kesorean ya, ini udah setelah asar gitu, jadi kurang fokus dan sebagainya. Nanti silakan ya, kalau teman-teman nanti mungkin lewat Mas Rehan bisa diinformasikan, misalkan nanti untuk kelas berikutnya, misalkan saya kurang tahu, untuk yang minggu depan apakah Bu Widya, sepertinya beliau sudah bisa sih, nanti menyesuaikan dulu, nanti ketika ketemu lagi dengan saya, nanti teman-teman sekalian menentukan ya jadwalnya ya, karena memang bentrok dengan algoritma pukul 1 teman-teman saya. Jadi sekitar baru pukul 3 tadi selesai gitu ya, mohon maaf ya, jadinya agak sedikit terlambat, terlambatnya agak banyak malahan, nggak cuma sedikit. Jadi tanggung teman-teman, kalau habis asar itu jatuhnya saya biasanya setelah asar dulu baru mulai gitu. Oke, untuk hari ini mungkin kita ini aja kali, ini ya, membahas terkait ini ya, materinya saya siapkan dulu di chat, nanti saya taruh aja teman-teman di list-nya. Jadi lupa belum ini ya, maaf ya. Karena tadi ada kelas dulu jadi malah lupa. Filenya saya taruh di chat dulu kalau teman-teman mau download. Jadi saya cuma mencari aja sih filenya. Karena memang karena agak ini juga sih teman-teman, agak kaget tiba-tiba langsung ke CAT, cuman CAT itu saya bingungnya Bu Widya sampai mana gitu ya teman-teman ya, sampai jenis-jenis. Nah, nanti sembari kita diskusi saja. Jadi untuk hari ini nggak usah, nanti tidak perlu ada tugas dan sebagainya karena ini sebenarnya kan kelas beliau. Jadi kita membahas untuk diskusi aja, kelas discussion aja. Nanti sebentar ya, saya izin share dulu untuk materinya. Tadi saya sempat cari ini ya teman-teman ya. Kita akan bahas itu nanti sebentar. Saya taruh di chat teman-teman, nanti saya upload juga di Leads untuk linknya. Saya izin share screen dulu. Kalau memang untuk bukti, silakan ya teman-teman ya, presensi yang di Leads-nya bisa diisikan nanti kalau ditanyain Bu Widya. Tapi nggak apa-apa, nanti yang isi dari saya. Nanti saya minta tolong share untuk bukakan. Sebentar ya, saya izin share screen dulu untuk materinya. Oh, salah. Ini. Kemarin sama Bu Widya, teman-teman sudah belajar apa saja? Langsung ke CAAT-nya? Atau gimana? Saya belum tahu soalnya. Dari awal kan beliau yang mengisi ya. Nanti mungkin kalau setelah UTS, nanti saya konfirmasi sih ke teman-teman gimana gitu. Gimana? Yang kemarin? Ada yang mau sharing? Kemarin dengan Bu Izin Widya jawab, Bu. gimana? Oke, Sama Bu Widya. yang kemarin tuh sama Bu Widya belajar di awal-awal Bu perkenalan tentang Iya. CATS, kemudian sama
ngebahas tentang jenis-jenis tools yang ada di CATS Bu, kayak gitu kemarin sih Bu. Sama kita kemarin dikasih tugas sama Bu Widya kayak suruh bedah jurnal dan kayak nantinya bakal jadi project akhir kita kayak gitu sih Bu, Oh, sesuai oke. sama yang ada di PowerPoint kayak gitu Bu. Timnya ada berapa orang, Mas? Oke, untuk timnya sendiri karena kita ada 28 orang satu kelasnya, Berapa? maksimal 5 Bu. Jadi Maksimal 5. ada yang 4, ada yang 5 kayak gitu sih Oke. Bu. Oke. Kemudian teman-teman sudah set project berarti untuk yang CAT atau bagaimana? Saya belum koordinasi dengan beliau sih karena fully saya berikan ke beliau dulu. Gimana sistemnya? Sudah Untuk menentukan project untuk final projectnya? Kayak model saya di manajemen project gitu kemarin? Atau belum ada info? Maksudnya gak hanya gambaran aja gitu, nanti ada final project gitu? untuk tahap awal ini kita udah nentuin sih Bu, kayak apa untuk modelnya itu kayak gimana, nanti objeknya yang bakal kita audit nanti untuk project akhir kita tuh kayak gimana, pakai tools apa, kayak gitu-gitu sih Bu. Oke. Toolsnya berarti sudah ditentukan sama projectnya ya? Kemarin pertemuan kemarin sudah ditentukan Bu untuk toolsnya itu dari Oke. masing-masing kelompoknya kayak Oke, gitu Bu. oke, oke. Berarti hari ini kita membahas dulu aja kali ya teman-teman ya, karena memang kebetulan di Bu Widya minta terima kasih ya Mas ya sudah dibantu menyampaikan. Jadi dari Bu Widya kemarin minta tolong ke saya untuk mengisikan dulu ya teman-teman ya. Nah kebetulan untuk hari ini saya tambahan materi saja ya teman-teman ya, karena beliau sendiri menginfokan merujuk ke materi yang sudah di-share gitu ya, terkait kalau tidak salah saya cek ada jenis-jenis CAAT dan kawan-kawannya itu ya. Nah, nanti kebetulan kalau saya lihat RPS-nya, memang secara detail CAAT-nya baru akan dibahas, tools-nya itu baru masuk di pertemuan 5, kalau tidak salah, audit tools, kalau tidak salah itu pertemuan 5 gitu. Baru di awal-awal itu seperti review terkait dengan ini ya, audit menggunakan teknologi informasi. Audit dulu di awal, review sedikit audit, kemudian baru ya terkait dengan audit teknologi informasinya dan juga tools-nya baru berikutnya gitu teman-teman. Jadi ini tambahan saja. Nanti kalau misalkan karena tadi dari beliau katanya suruh mengacu dari ininya ya, apa namanya? Yang sudah ada kalau mau menggunakan gitu. Jadi ini materinya tambahan saja untuk hari ini, memang tidak ada tugas dan sebagainya. Nanti kita review bareng-bareng saja. Kemudian kalau teman-teman memang sudah ada tim dan juga tools-nya ya, berarti nanti kita bisa ini sih menjalankan menyesuaikan saja sih nanti. Tapi karena mungkin saya juga baru ini ya, saya kurang tahu soalnya rencana saya kira ini ya kayak kemarin teman-teman yang kita kelas web itu ya. Jadi pas saya potongan saya setelah UTS gitu. Jadi harapan saya ceritanya biar nyambung gitu. Karena kalau potong di tengah tuh takutnya Bu Widya ngasih apa, saya ngasih apa gitu ya. Jadi agak kurang ini sih takutnya gitu. Jadi untuk hari ini kita bahas saja. Nanti nggak apa-apa kalau misalkan ada yang ingin kita diskusikan bareng, ini ya seperti biasa ya teman-teman ya untuk poin keaktifan atau apa gitu nanti di ini saja, tapi bukan untuk tugas untuk hari ini gitu ya. Nah, ini tadi saya cari materi teman-teman untuk tambahan ya terkait dengan CAAT. Nah, CAAT di sini kita bahas terkait dengan data analysis and audit teknik ya. Di mana ternyata teman-teman di ISAKA ini ternyata ada satu standar auditing yang memang sudah mengacu ke CAAT. Ada teman-teman yang sudah searching ISAKA yang memang mengacu terkait dengan CAT. Kalau tidak salah Bu Widya sempat ada yang share deh. Kalau tidak salah saya belum lihat detail banyaknya tapi hanya membaca sekilas sih. Saya kurang tahu ada karena memang nanti kalau kayak kita mengacu ke COVID kan dia ada dokumen berapa gitu ya. Cukup banyak ya teman-teman ya kalau audit itu nanti mungkin agak sedikit apa ya based on dokumen sekali ya, banyak-banyak acuannya, banyak framework-nya gitu ya kalau teman-teman mengambil ke audit gitu ya. Jadi banyak dokumentasi atau guidance atau panduan yang teman-teman harus acu di mana tidak kalau nanti untuk proses eksekusi auditnya tidak jarang teman-teman harus berhadapan dengan banyak dokumen yang harus dicek gitu. Banyak dokumen dicek, kemudian banyak istilahnya evidence yang teman-teman harus kumpulkan untuk melakukan istilah penguatan ya dari asesmennya. Jadi teman-teman sebagai buat reasoning atau alasannya dari penilaian tersebut misalkan gitu. Jadi kalau misalkan nanti someday misalkan untuk TA teman-teman ingin mengambil audit gitu ya. Nah, nanti teman-teman perlu nih istilahnya mengumpulkan evidence ya, bukti-buktinya, kemudian nanti berdasarkan framework atau mungkin teman-teman menggunakan metode yang mana gitu ya. Mungkin ragamnya cukup banyak, mirip dengan web programming juga ada framework-frameworknya teman-teman.
Nah, nanti ini bisa dicari nih teman-teman. Jadi ISAKA yang memang memuat standar terkait dengan penggunaan ya tadi ya audit dengan menggunakan CAT. Kemudian sedikit mereview saja terkait kebutuhan ya kita menggunakan CAAT teman-teman. Nah, di sini untuk kebutuhannya di mana kita tahu ya teman-teman ya. Sekarang mungkin teman-teman bisa hubungkan ya dengan konsep yang ada di kelas lainnya atau mata kuliah yang lain terkait bagaimana dengan jumlah data ya. Jumlah data yang saat ini atau record itu kan semakin meningkat ya teman-teman ya. Increase atau semakin meningkat di mana proses transaksi juga meningkat ya di mana amount of data sekarang mungkin lebih mengarah ke big data ya. Data dalam jumlah besar ya, banyak gitu ya. Sehingga tidak jarang mungkin teman-teman juga ini ya, kalau misalkan katakanlah kita menggunakan manually audit by checking ya masih masih manual gitu ya, mungkin agak sedikit apa takes time ya, butuh waktu dan resource ya. Nah, di mana harapannya kalau misalkan sudah ada suatu perangkat atau tools bisa membantu ya teman-teman ya untuk mengcover proses auditnya menjadi lebih ini ya istilahnya lebih integral menyeluruh dan juga lebih cepat mungkin ya efisiensi secara sumber daya. Kalau kita bicara soal orang manajemen ya teman-teman ya, lagi-lagi duit lagi gitu ya. Jadi gimana caranya kita harus efisien, kemudian benar-benar ini ya apa namanya efisien tidak hanya dari sisi dana ya, resource juga harus tetap efisien gitu. Nah, kemudian dengan adanya chat ya sebagai salah satu tools yang penting teman-teman nanti ketika teman-teman akan menjadi auditor ya, nanti teman-teman bisa ini ya memanfaatkan tools-tools tersebut. Kalau dari cerita tadi sudah men-set ya tools-nya apa gitu ya. Nah, nanti mungkin di akhir gitu ya. Nanti silahkan ya kalau memang sudah dibentuk tim, mungkin saya boleh ini aja minta ininya teman-teman nanti di akhir ya, minta di akhir kelas gitu ya. Setelah kita bahas sedikit tambahan materinya, nanti teman-teman bisa sharing ya. Tim seperti biasa aja ya, kayak yang kemarin kalau di kelas saya ya, mungkin teman-teman bisa sharingkan tim mana yang mau sharing gitu ya untuk keaktifan gitu ya nanti boleh ataupun mungkin pribadinya juga boleh tapi kalau misalkan atas nama tim mungkin lebih baik ya jadi biar bisa sama teman-temannya tapi kalau misalkan nanti kalau memang sudah dibuat tim, saran saya tim saja. Jadi seperti biasa nanti teman-teman, kalau memang kemarin misalkan teman-teman sudah punya project apa yang akan menjadi ini ya, objek untuk final project-nya, kemudian nanti kiranya tools apa gitu ya, nanti boleh saling sharing gitu. Kalau memang sudah ada dokumentasinya, seperti yang teman-teman sudah kerjakan gitu ya, kayak kalau di manajemen project itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi biar saya juga ada gambaran sejauh mana sih teman-teman sudah jalan gitu ya. Mohon maaf ya, karena mungkin saya jatuhnya di tengah gitu. Jadi sayanya belum tahu pasnya di mana gitu untuk menyesuaikan dengan teman-teman ritmenya. Oke, mungkin sembari jalan ya kita lanjut. Tadi penggunaan cat ya teman-teman ya. Harapannya tadi ada peningkatan ya coverage dari audit. Jadi skopnya harapannya jauh lebih baik dibandingkan dengan manually audit ya. Manually audit yang baru dicek misalkan dengan orang ya one by one, kemudian dokumennya satu demi satu gitu ya. Harapannya lebih more thorough ya. Jadi lebih detail kita apa ya istilahnya melihat ini ya apa namanya masing-masing dokumen yang mungkin evidence-nya itu jauh lebih baik gitu ya, lebih mendalam gitu. Kemudian konsisten analysis of data, mungkin kalau memang sudah ada tools-nya ya jauh lebih ini ya kalau kita menggunakan satu mesin katakanlah ya, satu perangkat komputasi di sana konsistensinya jauh lebih baik. Kemudian reduction in risk dalam artian misalkan ya kalau kita apa? Kalau orang kan kayak kita misalkan programmer tuh ada yang capek misalkan atau mungkin kalau orang biasa dia sedang kebanyakan project audit ya jadi tidak jarang mungkin ada hal-hal yang missing gitu ya. Nah, di mana dengan adanya tools harapannya konsistensi dan juga hasilnya jauh lebih baik menghindari resiko-resiko yang tidak diharapkan. Nah, kemudian CAAT di sini memuat beberapa tools dan teknik ya teman-teman ya. Jadi di sana ada termasuk nanti teman-teman kayak menentukan seperti kemarin ya. Kita di manajemen project, teman-teman set satu tools tertentu sepertinya untuk membantu ya project teman-teman. Karena kebetulan kalau tidak salah untuk mata kuliah ini sifatnya
teori saja ya, jadi tidak ada pasangan sama praktikum ya. Jadi mirip dengan kalau saya analoginya seperti kelas manajemen project ya teman-teman ya. Katakanlah nanti diminta menggunakan satu tools, jadi mau tidak mau mungkin teman-teman yang trial sendiri ya, trial error. Jadi coba-coba dulu ya bagaimana kalau menggunakan tools tersebut. Kalau memang ada, mungkin nanti teman-teman boleh saling sharing ya. Tools yang digunakan sifatnya sudah mungkin teman-teman yang kalau ada sih yang free version ya. Kalau misalkan karena levelnya kan memang bukan yang profesional ya. Kalau profesional kan berbayar dalam artian misalkan penggunanya adalah satu organisasi, perusahaan ataupun mungkin tim yang bekerja di satu instansi tertentu ya. Jadi ada alokasi dana untuk lisensinya gitu. Tapi kan kalau misalkan teman-teman nanti boleh deh sharing-sharing tools yang digunakan, misalkan kemudian nanti misalkan ada fitur-fiturnya dan juga misalkan tadi ya apakah yang berbayar ataukah yang free gitu ya. Boleh nanti teman-teman bisa sharingkan ya nanti di akhir gitu. Nah, kemudian tadi ya perangkat CAT ini tadi memuat ya macam-macam ya dari softwarenya ya teman-teman ya. Ternyata ada queries-nya juga ya, bisa melakukan query juga ya. Saya kebetulan secara pribadi mohon maaf ya, saya kalau hands on maksudnya pengalaman langsung ya, kalau menggunakan CAT sendiri belum pernah teman-teman malahan gitu. Nanti mungkin malah teman-teman yang punya banyak experience dengan CAT-nya. Maksudnya langsung beneran menggunakan. Kalau yang untuk manajemen project saya memang pernah pakai MS Project ya, Microsoft Project. Tapi kalau CAAT sendiri ini termasuk baru juga teman-teman ya untuk saya. Dan kalau dari beberapa referensi teman-teman sedikit cerita saja ya. Untuk CAAT ini kalau saya baca sebenarnya gini, menjadi bagian teman-teman. Agak sedikit ini juga saya kaget ya CAAT itu diangkat jadi satu mata kuliah ya. Karena CAAT itu sebenarnya subset sih teman-teman, hanya bagian kecil gitu ya dari audit gitu sih. Tapi dia istilahnya yang berbantuan komputer gitu. Nah, tapi karena memang diangkat, jadi mungkin per meetingnya mungkin kita spare ya, kita potong-potong jadi lebih kecil lagi, lebih detail gitu sih. Tapi mungkin tidak terlalu banyak karena CAT itu sebenarnya subsetnya sih, bagian kecilnya gitu. Nah, di mana dia mungkin membahas terkait dengan audit berbantuan komputernya. Ternyata ada ya tracing dan mapping juga, kemudian ada audit expert system. Nah, di sini CAT digunakan ya untuk melakukan beberapa proses audit ya. Yang pertama tes detail transaction. Jadi nanti teman-teman kalau dari referensi ya yang saya pernah baca memang ya teman-teman ya karena teman-teman tahu tidak awal mula dari audit. Audit itu kan sebenarnya aslinya audit itu kan bukan dari keilmuan kita ya yang berbasis komputer tetapi dari keilmuan apa semacam ini ya teman-teman yang mungkin dari FEB ya akuntansi kemudian finance gitu-gitu ya keuangan dan sebagainya karena audit itu untuk mengaudit keuangannya sebenarnya teman-teman apa namanya sejarahnya ya baru diadopsi untuk bidang termasuk kita ya di terkait dengan sistem dan teknologi informasi juga ikut mengadopsi ya kaitannya karena memang audit ini sebagai bentuk ya evaluasi terkait bagaimana jalannya suatu mungkin bisa proyek ataukah di sana ada suatu kegiatan activity tertentu yang memang kita ingin tracing ya prosesnya seperti apa, progresnya seperti apa. Nah, di sana nanti untuk CAAT di sini akan mencakup ya proses audit atau asesmen penilaian terkait dari transaksi balance ya. Nah, ini sebenarnya kan mirip dengan orang-orang di bidang keuangan ya, teman-teman ya, atau mungkin finance ya. Ada transaksi balance. Kalau di kita mungkin transaksi ya, kayak log kalau kita log dari sistem tuh, kalau misalkan kita hubungkan dengan IT-nya. Kemudian analytical review of procedure. Nah, misalkan ada prosedur tertentu yang teman-teman ingin review ya. Kemudian compliance. Nah, tentunya pasti ya kalau teman-teman bicara soal audit, make sure teman-teman akan memastikan compliance ya. Compliance atau kesesuaian dari masing-masing general control. Jadi kontrol itu biasanya tidak jarang sudah ada dokumen tertentu, teman-teman misalkan ya, dokumen tertentu yang memang memuat kontrol untuk misalkan prosedur tertentu atau activity tertentu bla 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 yang harus dipenuhi. Di mana nanti tugas teman-teman yang nantinya akan menjadi the next auditornya akan memastikan apakah comply, apakah sesuai atau tidak dengan tadi ya yang diminta ya kontrol atau mungkin kalau teman-teman lihat seperti form penilaian kiranya sudah sesuai atau belum. Nah, tugas teman-teman adalah untuk memastikan ya kesesuaiannya. Kemudian compliant test of application control. Nah, ini mungkin teman-teman agak sedikit bersesuaian ya dengan materi kita ketika teman-teman mengambil mata kuliah audit misalkan. Sudah pernah belum ambil yang auditnya? Tidak jarang di sana ada kan ya. Sudah belum auditnya? Kelas audit yang ambil kelas CAAT?
Sudah Bu, semester 1 kalau nggak salah Bu. Masa sih audit semester 1? Semester 3, Bu. Ah, Oh, semester Agak 3, Bu. maaf. bener kan? Kalau audit semester 1 kayaknya terlalu earlier banget teman-teman. Agak berat audit itu. Dan audit itu banyak ininya ya, maaf ya teman-teman mungkin agak sedikit ngantuk dan boring. Jujur ya, kalau saya pribadi, saya dulu skripsi ambil audit-audit gitu teman-teman. Dokumennya banyak sekali ya, karena memang dia evidence ininya sih, collecting evidence-nya itu yang agak bikin bikin ini ya, apa ya, mungkin time consuming dibandingkan jenis yang penelitian yang lain. Makanya untuk tesis saya nggak ambil ini sih teman-teman, nggak mengambil ini lagi, agak kapok karena dokumennya cukup banyak, jadi cetak apa skripsinya gitu banyak, dimana kalau misalkan compliance-nya dari mana gitu-gitu tidak jarang mungkin agak sedikit ini ya ranah yang apa ya, apa istilahnya, ranah yang kurang apa ya, sebenarnya gini, bukannya ini ya teman-teman ya, tidak banyak yang ini saja sih teman-teman, tidak banyak yang terjun aja. Tapi kalau kalau dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan, jujur. Untuk di dunia kerja audit itu sangat dibutuhkan, tetapi hanya saja ini apa namanya? eh, ininya teman-teman, kayak dokumentasi terkait penelitian dan sebagainya itu tidak banyak yang jadi referensi gitu. Dan update-nya itu tidak dalam artian ini ya kayak teknologi kalau programming dan sebagainya kan cepet banget ya teman-teman, UI UX juga banyak teknologinya cepet untuk berubah ya seiring waktu. Misalkan teman-teman kuliah sekarang misalkan berapa tahun kemudian nanti sudah berganti tools. Nah, kalau audit ini agak sedikit slow untuk pergerakannya teman-teman. Tidak jarang kayak saya tuh dulu ngambil teori aja yang dengan kalau mungkin teman-teman pernah mengenal ya, ada manajemen risiko dengan Octave Allegro. Nah, itu saya gunakan untuk skripsi saya, teman-teman. Sedangkan referensi terkait Octave Allegro itu kalau tidak salah saya gunakan itu 2007, teman-teman. Cukup old menurut saya, agak-agak ini ya. Kurang ini ya, teman-teman ya. Kalau untuk yang akademisinya perkembangan ini agak kurang cepat sih, teman-teman. Kalau teknologinya memang cepat maksudnya. Karena kan ada auditnya dan sebagainya, dan untuk profesi juga sangat dibutuhkan sebenarnya auditor itu. Auditor IT, auditor yang memang spesialisasi, tetapi biasanya mungkin based on ini ya, certified bla 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 itu ya yang biasanya diambil. Itu sedikit cerita aja terkait dengan audit ya, teman-teman. Nah, tadi teman-teman untuk memastikan dihubungkan dengan ini, teman-teman. Ada application control, general control ini yang diulas ketika kita belajar terkait audit, teman-teman. Dia kan ada kontrol tertentu. Kalau application itu terkait apa sih gitu ya kan, pernah ya, nanti mungkin bisa dicek kembali. Nah, CAAT ini produce large proportion untuk audit evidence. Nah, ini tadi teman-teman yang saya ingin singgung ya. Di mana CAAT ini kalau memang dia sudah beralih ya teman-teman ya, menggunakan computer base ya, assisted audit teknik, berarti dia kan sudah berbasis komputer. Harapannya segala evidence di sini sudah terdokumentasi dengan baik, sifatnya digital. Gitu ya. Jadi dia akan memakan large portion atau proporsi cukup besar akan digunakan sebagai evidence, teman-teman. Karena dia kita tahu sendiri ya teman-teman ya, data yang sifatnya digital itu katakanlah kan nanti kita bisa simpan ya dengan format yang lebih beragam gitu ya. Jadi naik di cloud dan sebagainya gitu ya. Dan juga ini ya, tidak ada riskan kalau kita kemarin belajar audit itu kan ada semacam ini ya teman-teman ya, resiko kayak disaster ya, kita ada disaster recovery dan sebagainya. Nah, di sana kan ada hal-hal seperti itu jauh lebih safe ya dibandingkan dengan menggunakan yang physical audit evidence. Jadi kayak by paper ya, pakai kertas itu kan sangat riskan ya. Kalau papernya rusak dan sebagainya kan kurang ini ya, sebagai proof kan kurang valid gitu. Nah, itu juga teman-teman evidence-evidence seperti itu perlu sih teman-teman kalau kaitannya kita menggunakan CAAT perlu teman-teman digitalisasi tuh. Jadi membantu ya katakanlah di-scan dan sebagainya. Jadi ada dokumentasi ya. Apalagi nanti teman-teman bekerja di dalam satu instansi ya, di mana di sana tentunya sangat penting ya dokumen-dokumen itu. Plus kalau teman-teman nanti ambil audit ya, audit untuk skripsi gitu ya. Nah, pastikan kalau bisa saya pernah sempat diskusi sekilas saja ya teman-teman ya, intermezzo saya diskusi dengan beberapa teman dosen yang kebetulan memang ambil bidangnya audit gitu teman-teman. Nah, ada pula teman-teman yang meminta harus ada dokumen sebaiknya untuk mendasari evidence-nya dibandingkan misalkan ya teman-teman ya. Karena memang ada ya teman-teman ya, katakanlah evidence yang tidak terdokumentasi dari organisasi itu. Misalkan proses bisnis yang tidak terdokumentasi. Nah, hal itu misalkan kita cover melalui nanti misalkan teman-teman ada interview dan sebagainya itu bisa. Nah, tapi tidak jarang ada yang
beberapa rekan dosen itu yang pernah saya tanyakan, itu dia kalau bisa tuh evidence-nya benar-benar di organisasi yang terdokumentasi gitu. Dia mintanya valid proof-nya seperti itu gitu. Makanya tadi ada proses ini ya, apa digitalisasi dari dokumen-dokumen misalkan. Kemudian kita masuk ke key success key factor ya, key factor untuk menentukan ya CAAT. Nah, ini juga menarik nih teman-teman. Kalau hari ini mungkin saya minta teman-teman saja ya nanti ya yang saling sharing ya dari teman-teman aja. Jadi teman-teman katakanlah tadi kan sudah disampaikan ya dari teman kita. Teman-teman sudah set project, kemudian set tools-nya. Nah, apakah faktor-faktor yang menentukan teman-teman bisa memilih katakanlah CAAT tools itu benar-benar relevan ya dengan kondisional teman-teman, mirip dengan yang kemarin ya manajemen project ya teman-teman. Jadi saya decide tools ini misalkan menurut saya dengan beberapa keunggulannya misalkan teman-teman melihat dari sisi aspek keunggulan bisa itu jadi istilahnya penguat ya teman-teman memilih consider CAAT tools itu sebagai ini ya tools yang akan membantu project teman-teman gitu. Nah, nanti ketika dikombinasikan ya kita lihat dengan apa namanya yang versi manual teman-teman kita menggunakan CAAT. Nah mungkin ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan ya faktor-faktornya. Misalkan computer knowledge nih. Nah computer knowledge adalah pengetahuan terkait komputer ya. Kalau kita bicara auditor, nah auditor itu mungkin kalau teman-teman yang berbackground IT hal-hal terkait dengan komputasi atau masalah-masalah komputer, software, hardware pasti istilahnya saya bilangnya udah di luar kepala ya. Maksudnya dalam artian ya nggak mungkin di luar kepala berarti nggak inget ya malahan. Tapi teman-teman itu sudah memahami gitu. Ataupun sudah hal-hal kecil pun misalkan belum tahu, belajarnya tuh lebih cepat teman-teman. Beda mungkin teman-teman bandingkan dengan teman-teman kita yang mungkin latar belakangnya yang non IT. Kayak mungkin yang dari akuntansi ataupun yang dari finance, keuangan gitu ya. Nah, tidak jarang manajemen juga ya. Mereka kan belum tentu ya, mereka tahu, tapi kalau mungkin, teman-teman yang generasi teman-teman sudah tahu, tapi mungkin tidak terlalu familiar. Nah, hal-hal itu juga perlu teman-teman pertimbangkan ya, pemahaman terkait komputer, expertise keahliannya, experience atau pemahamannya ya, terkait AS auditor. Karena memang berbeda ya, karena ada auditor yang untuk memang finance auditor dan juga yang kita ya, AS IT. Kemudian availability suitable CAAT dan AS facility-nya. Nah, kaitannya teman-teman menggunakan CAAT ada juga nanti ketika teman-teman memang ya ditunjuk misalkan dari perusahaan atau perusahaan instansi teman-teman bekerja, tentunya teman-teman memberikan reasoning, alasan ya. Kiranya menggunakan CAAT ini karena mungkin existing, ini kaitannya sama existing condition teman-teman. Di sini existing condition-nya seperti apa ya? Apakah ini ya, apakah di sana ini ya teman-teman saya kasih panah. Misalkan existing condition-nya dengan kondisi yang sekarang, existing condition-nya sudah memadai teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan tools tersebut misalkan gitu. Jadi sesuai gitu ya dengan tools tadi. Kalau misalkan dicobakan ya teman-teman CAAT tadi gitu. Kemudian efisiensi effectiveness ini biasanya nanti teman-teman melihat pendekatannya dengan keunggulannya. Dia punya keunggulan apa sih fitur-fitur yang ditawarkan sama CAAT-nya. Jadi nanti teman-teman bisa katakan, oh relevan ya dengan yang saya gunakan misalkan gitu. Apa namanya dengan teknologi yang saya gunakan ataukah nanti teman-teman dapat tawaran, oh fiturnya bisa mempercepat proses bla 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 dan sebagainya. Terus time constraint ini juga nanti kita lihat ya, kalau dengan CAAT harapannya digitalisasi proses-proses itu sudah terbantu ya dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh si tools atau software-nya misalkan. Kemudian integrity dan IT environment, bagaimana bisa ini ya teman-teman ya, integritasnya jadi ya, kebenaran datanya ya, kebenaran data yang dimasukkan nih teman-teman tadi benar-benar evidence-nya tadi proven gitu, benar-benar terbukti ya. Kaitannya integritas kan kebenaran ya teman-teman ya. Data-data tadi yang kita akan akses ya benar-benar evidence-nya itu asli ya, misalkan scan dan sebagainya. Nah, itu dokumen-dokumen pendukungnya benar-benar valid gitu. Kemudian level of audit risk di sini berarti menyesuaikan dengan tingkatan mungkin resiko yang mungkin sudah ditentukan, dia bisa menyesuaikan gitu ya dengan tingkatan resikonya, mungkin ada ya fitur-fitur tertentu gitu. Nah, kemudian kita masuk ke CAAT planning step. Nah, kalau tadi kita bicara soal faktor-faktor ya, penentu kita menentukan CAAT mana. Nah, nanti boleh nih teman-teman. Tadi kan kita punya ya tadi ya,
Nanti saya list deh. Yang pertama kan tadi kita punya project-nya teman-teman, kemudian tools-nya ya, tadi reasoning-nya, alasannya kenapa, faktor apa sih yang membuat teman-teman memilih tools tadi gitu ya, nanti bisa di-sharing-kan. Kemudian kita masuk ke planning-nya teman-teman. Untuk planning di sini, nanti teman-teman melihat apakah tadi ya tujuan dari proses auditnya gitu ya. Dengan CAAT itu seperti apa ya? Nanti kiranya bersesuaian atau tidak gitu ya si apa namanya fitur si CAAT dengan objektif tujuan dari proses audit teman-teman. Kemudian determine accessibility availability. Ini mirip dengan tadi case success faktornya. Jadi kenapa kita harus consider pakai tools tadi, teman-teman lihat juga aksesibilitas dan availabilitasnya. Kiranya kalau teman-teman dengan misalkan ya usernya berapa, katakanlah eh, dari tim auditornya kira-kira apakah layanan dari si tools tadi menyediakan gitu ya untuk jumlah number user sekian gitu ya. Apakah bisa diakses real time atau tidak gitu ya si tools tadi gitu-gitu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kemudian clearly understand composition data. Nah, format data kiranya apakah si tools tadi bisa enggak menyesuaikan teman-teman. Ini juga berarti related sama ininya ya teman-teman ya. Si ini ya kemampuan dari softwarenya juga ya. Misalkan di teman-teman data formatnya apa, ada mungkin data-data yang mungkin unik yang tidak umum gitu ya. Misalkan sifatnya datanya dengan format yang tidak standar, apakah tersedia atau tidak gitu ya dari tools. Nah, teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian define prosedur undertaken, misalkan nanti teman-teman menggunakan ini ya, statistical sampling, misalkan ada pengolahan data dan sebagainya, apakah terakomodir atau tidak di sana. Gitu. Kemudian jangan lupa output nih, output ini juga pengaruh nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menentukan tools mana, kiranya misalkan dari sekian rangkaian proses audit, teman-teman akan mendapatkan apa nih? Dokumen-dokumen yang teman-teman bisa dapatkan. Karena mungkin teman-teman kalau tidak jarang pernah belajar BI, misalkan bisnis intelijen ya, tidak jarang teman-teman diminta tuh ada membuat dashboard sebagainya ya. Kalau memang ada toolsnya tidak jarang sudah ada yang memang komplit dengan dashboard. Nah, bagaimana dengan CAAT? Apakah nanti dia sudah ada katakanlah ya dokumen yang di-generate langsung dengan menggunakan CAAT tersebut. Nah, itu coba teman-teman lihat misalkan. Kemudian determine resource requirement kaitannya dengan fasilitas ya, fasilitasnya apakah sudah memadai atau tidak gitu ya. Tadi ya lihat existingnya, kemudian obtain access ke organization facilities. Nah ini juga tadi lihat dulu kondisi existingnya, kemudian dokumen CAAT to be used ya, objektif, flowchart. Nah nanti di sini teman-teman tidak jarang nanti untuk CAAT juga misalkan ya teman-teman ya ada flowchart atau proses bisnis yang akan didokumentasikan tadi ya, apakah juga bisa mengcover ya untuk dokumentasinya misalkan ada fiturnya atau tidak itu juga bisa. Nah, kemudian audit evidence and CAAT ya di sini. Nah, untuk proses ya teman-teman ya, mengkolek atau mengumpulkan evidence tadi ya dari rangkaian nanti proses auditnya. Nah, nanti teman-teman bisa ya mendapatkan obtain audit evidence ini melalui beberapa tahapan. Mirip dengan langkah yang biasa teman-teman meskipun CAAT. Jadi teman-teman kan bisa melalui inspeksi, observasi, inquiry ya, konfirmasi, jadi permintaan itu misalkan data dan sebagainya, konfirmasi, reperformance, mungkin pengecekan kembali ya ini ya, recalculation juga, jadi pengecekan lagi, komputasi, perhitungan, tidak jarang nanti kalau audit ada juga nih teman-teman yang pakai rumus perhitungan. Nanti kalau teman-teman lihat ya, jadi ada framework tertentu memang, kebetulan saya kemarin pakai Octave Allegro, jadi ada worksheet-nya teman-teman. Jadi kayak semacam ini ya, form penilaiannya, dengan ada rumusnya juga, cara ngitungnya gimana sih? Kemudian nanti apakah itu bisa dikategorikan kan nanti ujung-ujungnya kalau saya lihat ya teman-teman ya, audit itu rata-rata generalnya sama ya. Jadi tidak jarang ada satu penilaian, di mana dari penilaian itu nanti kita akan bentuk skala ya. Skalanya masuk high, middle ataupun low risk gitu-gitu. Nanti teman-teman tentukan gitu ya, mana yang menjadi priority untuk segera diselesaikan. Kemudian analytical procedure, kemudian ada other generally accepted method. Jadi metode-metode lainnya bagaimana cara mengumpulkan teman-teman melakukan ini ya, pengumpulan evidence. Jadi analisis ini ya secara prosedur atau mungkin dokumennya gitu. Nah, kemudian untuk CAAT documentation. Jadi kalau kita berbicara CAAT meskipun dengan tools ya,
Nanti mungkin ada beberapa referensi macam ya dari dokumentasinya. Nah, dokumentasinya di sini kita lihat work paper, teman-teman. Work paper ini akan mirip dengan ini, teman-teman. Work paper itu mirip dengan tadi yang saya sampaikan, ada worksheet-nya. Jadi kayak semacam ini ya, satu apa namanya, dokumen tertentu, form ya, katakanlah form yang memang mungkin memuat ya beberapa hal yang dikatakan ini ya penting dalam penilaian ya di dalam CAAT-nya. Atau mungkin kalau memang kita digitalisasi nanti berarti sudah digital ya. Tapi biasanya mungkin work paper ini ketika dari CAAT ada form-form tertentu yang memang dicetak ya dari satu tools itu gitu. Kemudian planning. Nah, di sini untuk documentation ketika planning misalkan. Planning ini mirip general kalau kita audit teman-teman. Planning ini nanti ya kalau ini untuk perencanaan audit ya tadi teman-teman ya. Perencanaan audit teman-teman set dulu ya untuk dokumentasi ya. Jadi memang kita melakukan project CAAT misalkan. Nah, dokumentasinya ketika perencanaan teman-teman tentukan ya tadi. Misalkan project CAAT judulnya apa kayak kemarin ya teman-teman ya. Teman-teman menentukan judulnya, kemudian ada objektif atau tujuannya. Nah, kemudian CAAT nanti digunakan untuk apa? Ini berarti specify lebih detail. Kemudian kontrolnya, staffingnya, misalkan ini mirip dengan project ya teman-teman ya. Set misalkan siapa sih yang akan menjadi auditornya, kemudian time-nya juga time constraint. Proses auditornya, proses auditnya, maaf, proses auditnya itu akan dilakukan berapa lama gitu ya. Karena nanti tergantung resource juga ya, ini akan berpengaruh dengan resource. Kemudian eksekusi dari perencanaan di awal, sama dengan kemarin analogi project teman-teman. Pasti kita set goal-nya dulu, tujuannya buat apa sih objektifnya. Nah, kemudian tadi ya beberapa hal terkait staff, maksudnya timnya, kemudian waktunya, nah itu didesain atau ditentukan ketika planning. Kemudian proses eksekusi adalah proses penilaiannya ya teman-teman ya. Dalam dokumentasinya termasuk CAAT Preparation Testing Procedure Control ya. Jadi kalau sudah dijalankan sama teman-teman dengan project sistemnya. Teman-teman memastikan kontrol tadi ya, apakah sesuai tidak dengan perencanaan. Teman-teman mencocokkan ya. Katakanlah teman-teman memiliki data perencanaan, apa yang perlu dilakukan step by step-nya, nanti teman-teman cocokkan ya. Ketika eksekusi mungkin teman-teman juga melihat ya, ada beberapa dokumen-dokumen ya, kayak dokumen terkait dengan ini ya teman-teman ya, inputnya, datanya ya, nanti kemudian ada mungkin flowchart yang digunakan, ataukah mungkin diagram-diagram yang berkaitan ya dengan ini ya, kegiatan yang teman-teman audit gitu ya, nanti diagram-diagram atau organizational diagram atau apapun diagram yang berkaitan. Nah, teman-teman juga bisa gunakan sebagai input ya ketika proses eksekusi audit. Nah, kemudian listing relevan parameter source code. Jadi teman-teman juga memperhatikan mungkin tadi ya, ada parameter-parameter tertentu, mungkin poin-poin yang menjadi bahan penilaian. Kemudian audit evidence. Nah, di sini teman-teman untuk evidence-nya, dokumentasinya ya, teman-teman ini ya, untuk dokumentasinya menyangkut ada output-nya ya, output yang dihasilkan, kemudian audit findings. Nah, ini lebih pada bagaimana teman-teman melihat evidence-nya ya tadi ya. Jadi evidence dari misalkan ya dokumen aslinya seperti apa, kemudian misalkan di situ ada satu aktivitas ya yang teman-teman audit misalkan. Nah, di sana teman-teman ini ya mencoba melihat dari performanya dari kegiatan aktivitas itu seperti apa gitu ya. Kalau memang yang diaudit adalah kegiatan gitu ya. Nanti teman-teman melihat evidence-nya ya, dokumentasinya. Nah, lebih baik memang ada dokumen ininya sih teman-teman, dokumennya ya dibandingkan apa namanya? Hasil dari sesuatu yang belum ada kemudian teman-teman adakan gitu. Kalau seperti itu juga boleh. Jadi katakanlah nanti teman-teman sedang ini ya, teman-teman mengambil bertemakan ya asesmen atau semacam audit gitu, nanti untuk skripsi. Nah, kebetulan nih ada yang belum terdokumentasi. Nah, teman-teman butuh untuk evidence. Nah, silahkan teman-teman dokumentasikan. Misalkan ya kalau memang dengan wawancara, cara mendapatkan datanya, silahkan di list datanya. Misalkan di sana teman-teman tentukan ya ada ini ya, pertanyaannya, list question-nya apa saja gitu, kemudian responnya apa, kemudian narasumbernya siapa, waktunya gitu, teman-teman dokumentasikan sendiri gitu kalau memang belum terdokumentasi. Karena evidence paling strong itu tetap ada buktinya, teman-teman. Gitu. Kemudian audit test ya menggunakan CAT.
Nah, di sini data ya yang tersedia tadi dalam format elektronik, teman-teman, dapat digunakan untuk yang pertama sebagai bentuk teman-teman sebagai auditor nantinya ya untuk inquiry dan konfirmasi. Jadi inputan kita ya sebagai auditor, data-data evidence tadi kita kumpulkan ya teman-teman ya. Kalau memang dalam bentuk CAAT harapannya lebih mudah teman-teman, termasuk scalingnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan ada di apa namanya kantornya di Jakarta, kemudian teman-teman kebetulan ngaudit atau melakukan proses auditnya itu lagi berpindah ya di provinsi selain ini ya, pokoknya lagi berpindah gitu ya, berbeda tempat gitu ya. Jadi teman-teman dengan adanya CAAT ini juga harapannya bisa membantu ya teman-teman ya, lebih terintegrasi, teman-teman juga dimudahkan ya dengan melihat evidence-nya. Nah, untuk konfirmasinya juga lebih mudah. Kemudian reperformance, processing transaction di sini ini ya teman-teman ya, teman-teman memverifikasi tadi ya, mengkonfirmasi, memverifikasi bagaimana kelengkapan dan juga kebenaran ya dari evidence tadi ya teman-teman ya. Jadi melihat ya performance-nya seperti apa. Recalculation perhitungan lagi ya teman-teman ya. Kalau memang di sana ada satu nilai komputasi yang harus dihitung, misalkan di sana teman-teman pengecekan ya kaitannya dengan misalkan di sana teman-teman pengecekan ada proses audit terkait pengadaan sesuatu yang ada mungkin nominal uangnya, ada perhitungannya, teman-teman juga bisa melakukan pengecekan kalkulasinya. Nah, kemudian komputasi ini lebih biasanya pendekatannya menggunakan tools ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu teman-teman yang ngitung gitu. Tapi nanti teman-teman yang cukup menggunakan mungkin fitur tertentu yang disediakan. Jadi komputasi biasanya langsung dijalankan oleh tools atau software itu gitu. Kemudian analytical procedure. Nah, di sini mungkin analisis ya teman-teman ya terkait dengan beberapa aspek. Itu tadi mungkin kaitannya dengan komputasi ya teman-teman ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman akan melakukan analisis, kiranya nanti mungkin fitur tertentu yang sudah membantu ada atau tidak gitu ya. Kemudian di sini audit sampling teman-teman. Berkaitan dengan pengambilan sampel ya untuk mengevaluasi terkait hasil ya, hasil audit. Apakah di sana sufficient, relevan atau tidak gitu ya sebagai evidence gitu teman-teman. Nanti teman-teman harus mempertimbangkan ternyata memang ada prosesnya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin melakukan survei terkait audit di sini sebenarnya ini ya apa namanya tidak selalu berhubungan dengan CAAT-nya teman-teman. Ini yang physical audit juga bisa kalau yang ini untuk audit sampling ya. Misalkan ini tetap standar kayak kita melakukan survei teman-teman. Jadi kayak sampling ini biasanya ada berapa sih kita set dulu ya. Apa namanya populasinya berapa. Kita tentukan dulu teman-teman. Ini biasanya pendekatannya kalau teman-teman mengambil kayak ini ya. IT diffusion ya. IT diffusion atau mungkin teknologi adoption acceptance gitu. Nah, itu yang kalau mungkin teman-teman kenal ada TAM, UTAUT gitu ya. Nah, itu tidak jarang biasanya kita pakai survei teman-teman. Kita set dulu berapa populasinya. Populasinya kita tentukan dulu dengan jumlah misalkan teman-teman sudah tentukan. Kemudian nanti teman-teman set samplingnya jumlahnya berapa gitu ya. Nanti biasanya akan ada rumusnya sih teman-teman yang akan jadi acuan ya untuk proses pengambilan sampel. Nah, nanti atau beberapa metode atau teori yang memang mengacu ya untuk proses pengambilan sampelnya. Ini standar sih teman-teman untuk yang sampling seperti mirip dengan sampling yang biasa seperti ini. Hanya saja kalau audit nanti berarti kembali lagi unsur apa ya tujuannya adalah untuk assessment ya penilaian. Jadi untuk memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan melalui proses sampling tadi benar-benar valid ya, bisa dipastikan untuk memberikan informasi yang valid untuk hasil penilaian atau assessment-nya. Nah, selection of sampling. Nah, ini mirip dengan kalau kita belajar di survei teman-teman. Ada yang random sampling berarti kan acak random ya ataukah sistematik gitu, ataukah mungkin teman-teman menggunakan beberapa teori sampling yang lainnya. Nah, ini hanya beberapa sesi teman-teman yang berkaitan dengan sampling yang biasa digunakan mungkin secara teoretikal gitu. Nah, nanti ini terkait dengan proses pengambilan datanya sih teman-teman kalau untuk samplingnya. Nah, nanti kalau misalkan untuk CAAT-nya tadi nanti untuk hari ini mungkin dari hasil ini ya tadi ya teman-teman ya. Saya pengen melihat sih teman-teman poin ini. Sebentar, saya izin tuker share screen dulu ya, sebentar.
Saya pakai empty ini aja. Sebentar. Nah, saya izin tuker share screen dulu. Misalkan gini ya teman-teman ya. Kita kayak kelas discussion aja ya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman nggak boring. Kalau dari saya saja pasti nggak enak. Bosan. Nah, nanti tadi ya. Karena kita kan misalkan untuk gambaran ya teman-teman tadi. Untuk CAT. CAT ini ya. Final project ya. Aduh, bentar, maaf. Final project. Nah, tadi teman-teman sudah punya apa nih? Masing-masing tim ya? Ini ya, ini tim ya. Tim di sini tadi kita punya apa nanti? Project-nya ya. Project-nya teman-teman nih. Mungkin untuk keaktifan sharing aja nanti teman-teman perwakilan boleh deh. Nanti perwakilan tim mana gitu ya project-nya. Kemudian tool CAAT-nya sama alasan. Tadi kan kita sempat menyinggung ya, alasan beberapa faktor pemilihan satu tools CAAT. Nah, kenapa pemilihan ya? Alasan pemilihan tools tersebut misalkan. Toolsnya satu ya, tools saja kan satu tools ya kalau tidak salah itu ya. CAT untuk ini ya, project kalian. Nah, ini Nah, ini silakan teman-teman, saya sudah bergeser ya. Nah, ini silakan mau dibikin diskusi dulu atau mungkin ada yang sudah ada ini. Saya bikin itu nanti teman-teman bisa ini kan saja. Kan cuma tinggal nambahin alasan ya. Kalau di saya kan teman-teman sudah punya 2 poin ini. Nah, nanti boleh deh untuk hari ini nanti saya bikinnya ada berapa grup gitu. Mau dibikin apa namanya breakout gitu atau gimana teman-teman enaknya? Paling tinggal kurang poin nomor 3 paling alasan pemilihan projectnya dengan ini kalau memang belum ada, tapi kalau sudah ada nggak apa-apa gitu. Jadi kayak biar kelas discussion saja teman-teman lanjut ke diskusinya. Gimana? Mau ini apa namanya? Ada satu breakout room gitu atau langsung aja? Gimana? Silahkan ke teman-teman. Ada saran? Untuk yang ini gimana? Atau mau dibuat breakout room dulu, nanti ketemu katakanlah sekitar berapa? 15 menitan, teman-teman. Gimana? Nanti kita ketemu lagi, terus teman-teman nanti mungkin seperti kemarin ya, untuk tambahan poin gitu, nanti silakan yang sudah ingin apa namanya sudah clear dengan timnya, ingin mempresentasikan terkait dengan project tools dan juga alasannya gitu, bisa gimana? Pakai breakout? Gitu aja? Yang lebih gampang atau gimana? Saya set aja. Bentar. Breakout room aja atau gimana? Dari teman-teman? Mungkin boleh breakout room sebentar dulu, Bu, Nah, buat diskusi sebentar. untuk terutama yang poin ketiga ya nanti teman-teman. Silakan ya. Jadi ini apa pertanyaannya kan project, tool sama 3 aja. Nah, nanti silakan ya sekitar 15 menit ya teman-teman. Kita ketemu lagi di 445 deh. Gitu. Nanti silakan ya saya bagi dulu breakout room-nya. Harus lagi on fire. Nah, ini sebentar ya. Participate terus ada berapa tim ya tadi? Antara 7, 8, 8 ya. Mungkin nanti silakan sesuaikan ya. Karena saya belum tahu sistemnya ya nanti seperti apa. Jadi ada 8 breakout room. Coba teman-teman dicek dulu sudah bisa belum? Kayak kemarin. Teman-teman bisa pilih yang mana gitu. Karena saya belum begitu hafal ya teman-teman yang ini. Baru masuk sekali ini juga. Nah, nanti mungkin menjelang jam 5-nya, nanti silakan yang sudah ada apa kata sepakat dengan timnya ya, ingin share gitu ya, presentasi silakan.
Kalau ada yang mau pakai chat boleh, nggak apa-apa teman-teman. Timnya di grup mana gitu ya, di room berapa gitu boleh.
Silakan tim 3, mohon maaf ya. Jadi saya udah nanyain ternyata belum ini. Silakan tim 3 bisa mempersiapkan diri tim 3. Oke. Silakan ya. Nanti urut dulu berarti tim 3, kemudian tim 4 Mbak Naila. Tim 3 kira-kira sudah siap belum? Kalau belum tukar dulu boleh deh. Udah, Bu. Oh, sudah. Silakan Mbak. Tim Sudah 4 siap, ya? Bu. Oke, silakan. Nanti dilanjut ya. Mas Muhammad Arifnya tadi, Mbak ini dulu Mbak Rianisa tadi. Nanti teman-teman list aja ya nama timnya ya. Takutnya nanti saya ke switch kalau namanya tim berapa gitu. Silakan. Oke. Nanti teman-teman ini Oke, aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami dari tim 3 untuk mengaudit sistem informasi si cepat. Di sini ada anggota kelompok kami, ada saya sendiri Muhammad Safir Al-Kafa dengan NIM belakang 037, lalu Fikri Zakatkia dengan NIM belakang 048, lalu ada Zulfatul Aziza dengan NIM belakang 017, dan yang terakhir ada Siti Fatimah Zahra dengan NIM belakang 044. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatimah Zahra. Ya, selanjutnya objek yang akan kami audit pada kelompok kami yaitu sistem pengiriman barang pada sistem informasi si cepat. Nah, untuk itu kita jadi nanti akan melihat bagaimana sih sistem pengiriman barang pada si cepat itu udah mencapai target sesuai tujuannya atau belum, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri Zaka. Next. Di sini ada framework, kita pakai framework COBIT dan toolsnya itu SPSS dan Microsoft Office. Oke, alasannya Mas, Mbak, boleh disampaikan teman-teman. Ya, selanjutnya akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih SPSS. Alasan kami memilih tools yang kami gunakan yaitu SPSS. Alasan utama itu karena SPSS mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada. Sehingga data yang sudah tersedia dalam berbagai format dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Tentunya karena dia bisa dari format apa aja, jadi memudahkan kita banget. Selanjutnya, tampilan data yang diberikan SPSS lebih informatif sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. Selanjutnya, SPSS juga memberikan informasi yang diberikan lebih akurat karena SPSS sendiri memberikan informasi dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Jadi misalnya kayak ada sesuatu yang error atau sesuatu yang apapun yang bermasalah, dia langsung ngasih tahu kayak masalahnya di mana gitu. Dan yang terakhir, kenapa kita menggunakan SPSS juga karena SPSS itu cukup mudah untuk digunakan, di mana pengguna tidak perlu mempelajari bahasa programming. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Tim 3, ada tim lain yang ingin memberikan tanggapan untuk tim 3? Oke. Ada tidak? Oke, kalau tidak silakan ya teman-teman tim 3 ya, nama dan NIM-nya ya di chat ya, nggak usah yang direct message, yang all aja, yang everyone. Oke Bu, nanti Kasih ya. dikirim. Oke, nanti silakan ya teman-teman di bagian yang sudah, nanti hasilnya boleh di di submit tadi ya, saya bikin submission nanti seperti biasa aja, perwakilan aja teman-teman, kan tim 3 sudah gitu ya. Nah menanggapinya kayaknya nanti akumulasi saja ya dari beberapa tim gitu ya, nanti saya catat dulu aja kayak kemarin ya. Silakan lanjut dulu tim 4 untuk bersiap-siap. Baik Ibu, sebentar ya Bu. Silakan. Kemudian dilanjutkan tadi timnya siapa saja tadi? Sebentar, maaf ya. Sayanya nggak hafal tadi. Bentar. Ya, mulai aja Ibu. Silakan, Mbak. Yang tim 4 dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Naila Tindakus Murdani, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami
ada Dela Cynthia Dewi dengan NIM belakang 005. Kemudian juga ada Ananda Alfi dengan NIM belakang 020. Ada juga Muhammad Rehan dengan NIM belakang 114 dan Lianisa Azizah Putri dengan NIM belakang 134. Di sini saya sebagai perwakilannya ingin mencoba mempresentasikan untuk rencana penentuan UAS kami. Yang pertama, objek yang akan ditentukan, ini kita memilih yaitu website pemilihan raya atau Pemira UPN Veteran Jakarta. Nah, untuk tools dan softwarenya sendiri, di sini kami menggunakan software IBM SPSS statistik versi yang 2.0 dan juga framework-nya yaitu COBIT 5. Nah, adapun alasan kami menggunakan software ini, yaitu karena di sini itu SPSS itu mampu mengakses data dari berbagai jenis format, dan sehingga data yang tersedia ini dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Kemudian juga tampilannya itu sangat informatif sehingga mempermudah untuk penggunaan dan hasil yang akan diberikan. Adapun juga fungsi lainnya yang sangat banyak dari SPSS ini itu untuk analisis data, pengolahan dokumentasi data, data statistik, analitik statistik, survei, pembuatan data turunan, data mining, dan juga riset pemasaran. Nah, apabila dikaitkan dengan objek penelitian kami, oleh karena itu, di sini berarti SPSS ini nanti akan digunakan untuk hasil data peroleh dari kuesioner yang akan kami berikan kepada pengguna. Kemudian juga nanti akan diolah berdasarkan hasil validitas dan juga reliabilitasnya untuk menentukan nilai probability dan juga hasil dari gap yang akan ditentukan dari target yang ditentukan. Jadi mungkin sekian Ibu presentasi dari kelompok saya. Terima kasih rekan-rekan dari tim 3 ya, yang sudah mempresentasikan, sudah ada nama damingnya ya. Tim lain ada yang mau memberikan tanggapan? Kalau belum, kita lanjut berikutnya ya. Tadi ada, sebentar, takut lewat. Tadi ada Mbak Irma, tapi sebelumnya ada Mbak Rianisa, itu timnya yang mana? Sudah ini belum? Tadi soalnya tanya, Bu, mohon maaf belum on mic, ini maksudnya mau presentasi atau ini dulu? Oh ya, oh tim 4. Oke, tim 4 berarti ini tadi ya. Tadi itu 3, 4. Oke, sudah ya. Berarti kita lanjut dulu ya teman-teman dari timnya Mbak di sini Mbak Irma setelahnya ya. Mas Arief dulu deh. Mas Muhammad Arief Budiman dulu. Satu kelompok Bu sama Irma Bu. Oh iya, satu kelompok silakan. Maaf ya teman-teman ya, karena saya yang ini belum begitu hafal ininya. Jadi nanti silahkan ya, biar saya nanti sembari buat gambaran saya juga. Bagi yang sudah nanti bisa ditaruh ya teman-teman ya di leads ya, yang ininya apa sudah presentasi. Perwakilan saja yang di submit. Silahkan untuk teman-teman dari tim 2. Apakah suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Mbak. Tapi bisa agak ini enggak kayak jauh gitu suaranya. Iya tidak kalau di teman-teman agak sedikit jauh, terdengar jauh sih. Atau mungkin lebih dekat ke ini ya. Bentar ya Bu. Nah, udah lebih jelas Mbak sekarang. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Naila Nulani Maharani dengan NIM belakang 036. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Irma Zerlina Mahira dengan NIM belakang 013. Selanjutnya Niko Manglusinta dengan NIM belakang 016. Ada Winnie Anissa Fadila dengan NIM belakang 029. Muhammad Arief Budiman dengan NIM belakang 031. Pada kesempatan ini kami akan menganalisis Maxim menggunakan framework ITIL versi 3. Next. Di sini latar belakangnya ada layanan antarjemput online merupakan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai media pemesanan untuk membantu konsumen dalam memenuhi kebutuhan transportasinya. Mata kuliah CAAT sendiri mempelajari bagaimana mengelola sistem TI dengan fokus filosofis pada perspektif bisnis perusahaan menggunakan layanan TI. Tujuan dari CAAT adalah merincikan semua aktivitas yang saling berkorelasi saat merancang, memproduksi, mengawasi, dan memelihara siklus hidup layanan TI agar lebih optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan standar dan kerangka kerja pengelolaan TI yang baik, salah satunya yaitu ITIL.
Sebagaimana diketahui, Maxim memiliki visi, misi, tujuan bisnis, serta kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, kami menggunakan ITAL versi 3 untuk menganalisis manajemen TI dari manajemen operasi dan sistem keamanan informasi dengan dukungan kebijakan, prosedur, dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk tahap selanjutnya, adanya tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk yang pertama untuk memenuhi penilaian tugas akhir, kemudian yang kedua untuk menerapkan pembelajaran mata kuliah ini CAAT, dan tujuan terakhir yaitu untuk mengukur kepuasan penggunaan terhadap sistem dan mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem saat menggunakan sistem informasi pada aplikasi Maxim ini. Kemudian metode yang digunakan adalah metode kerangka analisis domain ITIL versi 3 yang terdiri dari beberapa titik analisis, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Dan kemudian di setiap titik analisis ini akan menjadi acuan untuk evaluasi dan analisis sistem informasi. Adapun hasil yang akan diperoleh nanti dari penelitian ini adalah analisis pengolahan layanan teknologi informasi pada sistem perpustakaan menggunakan metode analisis framework ITIL versi 3 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada domain dari ITIL 3 sendiri. Yang pertama ada service strategi. Fase ini merupakan fase penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI mereka dan menentukan layanan TI apa yang sedang disediakan. Yang kedua ada service design. Tahap ini merupakan tahap merancang layanan TI yang disepakati untuk disampaikan, termasuk desain arsitekturnya, proses kebijakan, dan dokumentasinya. Yang ketiga ada service transisi. Fase ini merupakan fase mengimplementasikan hasil dari fase sebelumnya, yakni sistem layanan baru, modifikasi dari sistem layanan sebelumnya. Yang keempat, service operation. Fase ini termasuk pelaksanaan kegiatan dukungan layanan TI untuk memastikan bahwa nilai layanan TI-nya benar-benar diakui oleh pengguna. Dan yang terakhir ada CSI atau Continual Service Improvement. Fase ini mencakup proses untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari layanan TI-nya dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk framework, kelompok kita memilih framework ITIL versi 3 untuk mengukur tingkat capability TI sesuai dengan spesifikasi dari manajemen layanan sistem informasi aplikasi Maxim. Penentuan domain dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pada aplikasi Maxim. Pada analisis kali ini menggunakan 5 domain ITIL versi 3 yaitu service strategy, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Alasan kami menggunakan ITIL versi 3 ini karena framework ini memberikan panduan mengenai pengelolaan IT berbasis layanan yang telah banyak diadopsi oleh berbagai organisasi dan perusahaan di berbagai industri dan sektor sehingga dapat membantu menganalisis Maxim. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah tools yang kami gunakan dan alasan dari tools yang kami gunakan. Yang pertama ada SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Science. Alasan kami menggunakan SPSS yaitu salah satunya tools yang populer dan mudah digunakan, serta simple dan memiliki user manual yang terdokumentasi. Kemudian yang kedua ada Google Form. Alasan kami menggunakan tools ini yaitu pengumpulan datanya lebih mudah karena dapat dilakukan dengan cara menyebarkan kuesionernya secara online. Jadi mau dimanapun si respondennya bisa dijangkau. Kemudian selanjutnya ada Google Docs. Alasan kami menggunakan tools ini yaitu menulis dokumentasi secara kolaboratif, yaitu disambungkan dengan adanya jaringan internet. Kemudian selanjutnya ada Google Spreadsheet.
di mana alasannya itu membantu tim untuk mengelola angka yang didapatkan dari data kuesioner ke dalam bentuk grafik yang dapat memudahkan kami sebagai auditor dalam pemecahan masalah ilmiah. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat yang disengaja, yang menyakiti hati, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tim 2 ya tadi ya. Oke. Terima kasih tim 2. Mungkin menyingkat waktu ya. Kita tim 6 dulu ya, teman-teman. Setelah tim 6, ada lagi atau tidak? Kalau enggak, tadi saya udah dikasih tahu teman-teman. Kebetulan saya masih di kampus, maaf ya. Jadi tadi udah dikasih tahu sama OB-nya. Udah mau ditutup. Maaf ya teman-teman ya. Tim 6 dulu deh. Habis ini kalau misalkan ada, boleh. Tapi nggak apa-apa. Segera saja. Maaf ya teman-teman ya. Nanti kita set ini saja ya. Kalau misalkan untuk yang setelah UTS, kelas saya nanti kita bisa set waktunya. Silakan tim 6 sambil persiapan. Nanti kita set waktunya yang teman-teman fleksibelnya kapan gitu ya. Katakanlah kalau memang jadwalnya ingin Jumat gitu, biar nanti saya siap-siap balik dulu gitu. Bentar. Oh ya, tadi. Oh ya, ini kelompok 2 sudah ya. Oke, tim 6, silakan teman-teman tim 6. Kayaknya mungkin nanti kita keep sampai 6 dulu ya teman-teman ya. Untuk tim yang lain yang belum nanti bisa share di ini ya, di upload di Leads ya, perwakilan saja nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita set ya waktunya biar teman-teman ini ya tidak terlalu mepet gitu. Takutnya tadi saya juga minta maaf terlambat jadinya malahan. Silahkan tim 6. Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Artika Arista Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah CAATS. Perkenalkan, saya Regina Josephine dengan NIM belakang 032 dari kelompok 6 bersama dengan teman-teman saya ada Rizka Maulidina Sotrisno dengan NIM belakang 024, kemudian ada Helwa Sauda dengan NIM belakang 039, ada Adira Taskia Salsabila dengan NIM belakang 064, dan Ahmad Dhani Wirawan dengan NIM belakang 088. Berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang akan menjadi tugas akhir pada mata kuliah CAATS dari kelompok kami. Untuk objek yang akan kami audit yaitu adalah OVO. Untuk lebih jelasnya mengenai OVO, yaitu OVO adalah sebuah aplikasi yang mencoba mengakomodasikan berbagai macam kebutuhan masyarakat terkait cashless serta mobile payment. Beberapa transaksi yang bisa dibayar melalui OVO diantaranya adalah transaksi online maupun offline, pembayaran parkir, layanan ojek online, token PLN, pulsa, BPJS, TV kabel, dan lain-lain. Jadi memang sangat efisien untuk digunakan karena bisa mengakomodasi semua kebutuhan pembayaran sehari-hari. Cukup dengan memasukkan nomor ponsel atau nomor rekening bank yang sudah terdaftar, pengguna langsung bisa segera melakukan transaksi. Pengguna juga akan memperoleh OVO ID yang ditunjukkan pada merchant OVO ketika akan bertransaksi. Kemudian mungkin sedikit tambahan, di masa kini juga OVO dapat melakukan pembayaran hanya dengan scan barcode saja. Kemudian berikutnya framework yang kami gunakan yaitu COBIT 5.0. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penelitian kali ini kita menggunakan dua tools. Yang pertama ada SPSS dan SmartPLS. Untuk fungsinya SPSS sendiri yaitu yang pertama untuk melakukan pengolahan dan mendokumentasikan data. Kemudian merepresentasi data statistik, kemudian melakukan analisis statistik, dan yang terakhir melakukan uji validitas dan reliabilitas. Fungsi dari SmartPLS selanjutnya yaitu yang pertama untuk menguji hipotesis yang menggunakan analisis structural equation modeling atau SEM. Selanjutnya, menguji model pengukuran atau outer model yang berguna untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dan variabel manifest. Kemudian yang ketiga,
menguji model struktural atau inner model yang berguna untuk menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten. Dan yang terakhir, menguji atau mengukur hubungan antar variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya untuk alasan memilih tools atau software SPSS dan Smart PLS, yang pertama dalam mengumpulkan data kemungkinan kami menggunakan Google Form, sehingga dalam mengolah data yang telah diubah dengan indikator penilaian menggunakan angka menjadi lebih mudah. Selanjutnya juga SPSS dan Smart PLS merupakan tools atau software yang dapat diakses secara gratis. Lalu tampilan data pada SPSS lebih informatif, sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan. Putus koneksinya. Betul. Baik, dua poin alasan terakhir memilih tools atau software SPSS dan Smart PLS yaitu hasil dari pengolahan data itu dari SPSS dapat langsung divisualisasikan, dan yang terakhir proses pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS itu menggunakan metode bootstrapping atau bisa juga dikenali dengan penggandaan secara acak. Nah, itulah sebabnya uji normalitas dapat dengan mudah dihitung. Dengan demikian tidak memerlukan syarat minimum sampel. Selebihnya akan saya kembalikan kepada Regina. Kepada Regina saya persilahkan. Terima kasih. Baik, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, tim 6, terima kasih banyak ya. Untuk tim yang sudah presentasi, silakan ya nama dan NIM-nya bisa ditaruh di chat dan juga filenya ya teman-teman ya. Nanti bagi yang belum bisa langsung submit saja ya di leads-nya ya. Mohon maaf ya, karena tadi saya sudah ditanyakan ininya mau dikunci teman-teman, mohon maaf ya. Nanti untuk yang meeting di saya yang setelah UTS, nanti teman-teman set waktunya ya, nanti biar saya bisa menyesuaikan lebih mudah gitu. Nah, review saya teman-teman ya terkait dari project teman-teman, untuk saya lihat mayoritas, nah tadi ya, nah ini catatan saya izin share screen dulu. Nah, catatan saya seperti ini ya, dari hasil teman-teman. Nah, tadi saya melihat teman-teman cukup apa ya, mengambil beberapa sistem yang cukup besar ya. Katakanlah tadi kalau tidak salah si cepat gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai kayak semacam scope yang kita pelajari di dalam manajemen project itu juga berguna teman-teman. Scope itu untuk membatasi, katakanlah teman-teman akan ambil objeknya di mana saja gitu ya. Event itu sistemnya sifatnya ini ya apa namanya terintegrasi ya, itu nanti teman-teman ambil katakanlah di mana gitu, dibatasin saja biar memudahkan gitu ya. Katakanlah nanti misalkan kalau memang ada penentuan sampel dan sebagainya gitu, populasi dan sampelnya, harapannya biar lebih terjangkau aja dalam satu jangkauan kita gitu. Nah, kemudian ini berlaku juga tidak hanya yang si cepat ya tadi, ada beberapa sistem yang banyak digunakan, misalnya kayak OVO dan sebagainya gitu ya teman-teman. Ataupun sebenarnya kalau ini sebenarnya agak, kalau saya melihat beberapa objek teman-teman, saya melihat kayak ini ya, beberapa hal yang berkaitan dengan kalau misalkan teman-teman juga nanti akan berkaitan dengan penulisan tugas akhir ya, dan juga ini ya, skripsinya maksudnya, penulisan skripsinya. Nah, itu nanti ini teman-teman, tadi yang saya lihat itu dari teman-teman misalkan ya, katakanlah kayak tadi, kita set OVO lah yang terakhir baru aja. Nah, OVO itu kan sebenarnya penggunanya seluruh Indonesia tuh. Kalau kita pakai sistem, mayoritas teman-teman menggunakan survei kan ya, untuk pendekatan, soalnya saya kira CAAT teman-teman adalah CAAT tools yang CAAT tools dipakai secara profesional ya mungkin. Saya lihat tadi beberapa brand yang tidak begitu familiar ya untuk CAAT tools-nya. Tapi di sini kan memang berbasis komputer ya, berarti termasuk mayoritas teman-teman menggunakan ini ya, survei kuesioner gitu ya. Saya ternyata baru tahunya gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kebetulan saya soalnya tesis saya terkait dengan penggunaan beberapa software yang teman-teman sebutkan tadi ya. Jadi saya paham sih untuk ininya. Nah, tadi ya berkaitan dengan misalkan kayak OVO tadi teman-teman, saya pakai analoginya tadi ya. Analoginya kan dia di apa ya, istilah penggunanya tersebar ya di seluruh Indonesia. Nah, tidak jarang itu ini ya teman-teman ya, kalau memang kita pakai teori kayak populasi dan sampel, kaitannya saya hubungkan aja ya tadi ya. Kalau pakai populasi sampel itu biasanya ngeset teman-teman populasinya berapa, teman-teman ambil sampel, dan katakanlah sampel itu kalau memang kita set ya lingkupnya misalkan. Makanya tadi saya suruh gunakan teman-teman scope. Tidak jarang itu nanti misalkan ya sampelnya kita bilangnya satu Indonesia.
Di mana satu Indonesia itu berarti masing-masing provinsi, itu yang saya pelajari sih teman-teman waktu tesis. Jadi satu masing-masing provinsi itu sebaiknya ini ya, profesor saya itu bilangnya harus ada representatif. Itu namanya sampel. Kalau dia terkumpul misalkan katakanlah di Jakarta saja, itu berarti tidak representatif. Tapi hal yang saya pelajari juga teman-teman ya, ketika mereview ICMCIS itu, kebetulan dari salah satu mahasiswanya Prof. Nizar, kalau teman-teman kenal di UI, beliau kebetulan satu jenis penelitian dengan saya gitu ya. Nah, itu gini teman-teman, cara cara mengatasi populasi sampel ini, mahasiswanya beliau tuh pakai, kalau mungkin teman-teman bisa search, ada purposive sampling. Nih, saya tulis ya di sini. Itu purposive sampling. Apa namanya? Saya takutnya salah nulis deh. Nah, purposive sampling. Ini alasan ini ya, alasan sampling ini dia gunakan itu karena ini berdasarkan ini ya, penentuan populasi dan sampel ini dia akan ini ya, istilahnya teman-teman sebagai reasoning ya, teman-teman kenapa nggak mau ambil populasi dan sampel, teman-teman ambilnya purposive sampling karena ini terserah sama penelitinya, objektif dari penelitian itu gitu. Jadi ketika kenapa harus nggak di-set populasi dan sampel, dia punya reasoning ini teman-teman. Satu hal yang saya pelajari itu ya dari salah satu mahasiswanya Prof. Nizar. Dia pakai itu ya sebagai alasannya, kan saya review ya, sedikit cerita aja teman-teman, karena mayoritas teman-teman kayaknya pakai survei ya. Nah, dan survei yang dikaitkan sama ini ya, beberapa tools audit. Nah, ini sesuatu yang baru juga teman-teman ya untuk saya, karena saya belajarnya terpisah teman-teman. Yang pakai framework sendiri, itu jadi saya pakai worksheet, tapi memang tidak memakai ini ya, tidak pakai tools ya, hitung saja biasa gitu ya, polanya pakai Excel lah, tidak sampai software ya. Nah, kalau teman-teman yang dengan ini ya, software analisis statistik, ini tadi saya melihat beberapa banyak menggunakan SPSS ya. Itu nggak apa-apa sih teman-teman. Nanti untuk SPSS, kalau kiranya teman-teman termudahkan dengan tools itu nggak apa-apa. Tapi tadi saya lihat juga ada yang pakai Smart PLS ya. Di mana kalau tidak salah kan kita ini ya menggunakan Smart PLS itu cukup lebih simpel teman. Kalau saya pribadi ya, karena saya memang tesisnya pakai Smart PLS. Nah, kalau Smart PLS itu kaitannya sama kalau ininya teman-teman, variabelnya banyak, variabel hubungan antar variabelnya banyak, agak kompleks gitu ya. Jadi dia hubungan antar variabel sedikit lebih kompleks, itu sangat memudahkan. Kalau pakai SPSS pusing teman-teman waktu itu. Saya sedikit cerita dan asli memang beneran make SPSS dan pusing kalau memang variabelnya banyak. Kalau mungkin teman-teman kenal pernah ini ya, mungkin bisa searching TAM sama UTAUT. Nah, kebetulan UTAUT. Nah, tesis saya ini ya, saya mengangkat yang UTAUT 2 gitu. Jadi saya pakai survei gitu ya. Nah, itu untuk ini ya, mengevaluasi penerimaan teknologi ya dari satu government gitu. Nah, itu yang saya gunakan sih teman-teman waktu itu. Nah, nanti pendekatannya sih sebenarnya kalau teman-teman pakai beberapa framework yang teman-teman sebutkan tadi lebih ke audit banget gitu ya. Nanti kalau ini lebih pendekatannya kayak agak ya evaluasi juga sih, tapi nggak terlalu audit banget sih yang ini. Lebih kayak teknologi adoption kayak cabang sendiri teman-teman. Nanti ada satu bagian sendiri di dalam satu kebidangannya gitu. Ada sendiri namanya teknologi adoption nanti kalau teman-teman ingin search. Adoption atau teknologi acceptance. Tapi ini majoritinya bukan yang pakai audit teman-teman biasanya. Memang evaluasi sih, tetapi pendekatannya bukan pakai framework audit, tapi lebih pendekatan kayak survei penelitian kuantitatif gitu. Nanti biasanya mainnya kayak gini, hubungan antar variabel ya, hubungan antar variabel, hipotesis gitu-gitu. Ini untuk gambaran aja teman-teman seperti apanya gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang saya kira soalnya awalnya saya pikirnya saya teman-teman pakai CAT tools yang kalau saya lihat kayaknya beberapa brand-brandnya itu nama-nama profesional gitu ya, jarang-jarang ini sih. Ternyata memang pendekatan teman-teman yang menggunakan survei ya, memang apa ya istilahnya sifatnya gratis dan mudah diakses juga buat teman-teman yang sudah familiar juga gitu. Nah ini nanti bisa nih teman-teman. Kalau saran saya sih kalau buat perhitungan analisis validitas reliabilitas bisa sih Smart PLS tadi. Cukup simpel teman. Smart PLS lebih simpel sih kalau saya pribadi daripada
SPSS. Tapi kalau memang teman-teman suka SPSS nggak apa-apa. Ini hanya beberapa sedikit cerita saya yang memang langsung ya penelitian pakai itu gitu ya. Jadi memang mengerjakan dengan itu dan langsung gitu. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman ternyata pendekatannya ke surveinya. Oke, saya kira itu aja sih tadi ya tanggapan dari saya. Nggak apa-apa sih teman-teman, dilanjut saja. Nanti katakanlah ini nanti saya lihat juga, nanti saya konsultasikan juga ke Bu Widya nanti teksisnya gimana. Nah, nanti yang setelah UTS mungkin bisa fully ke saya, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau tidak dari teman-teman? Nanti kita kalau di saya nanti set jamnya ya teman-teman, lebih ini lagi. Karena kebetulan Jumatnya saya ada kelas. Itu ada yang ingin ditanyakan tidak untuk kegiatan kita hari ini, kelas kita? Kalau tidak ada masalah, saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita. Mau ini tidak on cam buat dokumentasi? Nanti saya takutnya ditanyain Bu Widya. Silakan teman-teman. Bisa bantu on cam, yang bisa saja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa on cam untuk dokumentasi saja, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Karena udah ada namanya juga. Saya izin ini ya persiapan buat screenshot sebentar. Silakan teman-teman. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa teman-teman. Cuman untuk dokumentasi saja. Recordnya juga ada kok. Nanti sebentar ya, izin screenshot dulu sebentar. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya simpan dulu. Sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Untuk kelas kita hari ini, saya pribadi juga mohon maaf ya, baru menyesuaikan ya dengan kelas CAAT juga. Nanti mungkin dilanjut Bu Widya dulu, insya Allah nanti kalau misalkan Bu Widya yang nggak bisa baru saya masuk. Nanti kalau ini biar fully, nanti pas setelah ini saja ya, setelah UTS gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf kalau bisa kalau misalkan ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan di teman-teman. Saya tutup ya kelasnya ya. Tidak ada tugas teman-teman tadi, tinggal disubmit saja. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya izin stop share dulu ya. Saya tutup saja kelasnya. Terima kasih.